Salam, peminat kripto. Selamat datang kembali ke Bitwise. Beberapa episode terakhir, kami melihat Cardano dan koin ADA. Di episode kali ini kita akan bincang tentang Solana dan koin Sol. Mari kita pelajari tentang bukti sejarah blockchain ini, bagaimana cara kerjanya dan apa yang membuat Solana istimewa. Sebelum memulai, sokong kami dengan berlangganan, menyukai, dan berkongsi. Terima kasih. Solana adalah proyek open source yang berfungsi mengimplementasikan blockchain layer 1 baru, tanpa izin, dan pantas. Dicipta pada tahun 2017 oleh Anatoly Yakovenko, mantan eksekutif Qualcomm, Solana bertujuan untuk meningkatkan throughput yang biasanya dicapai oleh blockchain populer sambil menjaga kos biaya rendah. Solana mengimplementasikan model konsensus hibrid inovatif yang menggabungkan algoritma proof of history unik dengan sinkronisasi secepat kilat, yang merupakan versi proof of stake. Karena itu, jaringan Solana secara teoritis dapat memproses lebih dari 710.000 transaksi sesaat tanpa perlu solusi penskalaan. Seni bina blockchain generasi ketiga Solana dirancang untuk memfasilitasi kontrak pintar dan pembuatan aplikasi terdesentralisasi (dApp). Proyek ini menyokong pelbagai platform keuangan terdesentralisasi (DeFi), serta pasaran non-fungible token (NFT). Blockchain Solana dilancarkan semasa pesat penawaran koin awal ICO. 2017, testnet internal proyek dilepaskan pada tahun 2018, diikuti oleh beberapa fase testnet yang mengarah pada pelancaran resmi jaringan utama pada tahun 2020. Apa yang membuatnya unik? Cita-cita Solana bertujuan untuk menyelesaikan trilema blockchain, sebuah konsep yang diusulkan oleh pencipta Ethereum Vitalik Buterin. Trilema ini menjelaskan serangkaian 3 cabaran utama yang dihadapi dalam pembangunan blockchain: desentralisasi, keselamatan, dan skalabilitas. Dipercayai secara luas bahwa blockchain dibangun sedemikian rupa sehingga memaksa pembangun untuk mengorbankan salah satu aspek demi dua lainnya, karena mereka hanya dapat memberikan 2 dari 3 manfaat pada waktu tertentu. Platform blockchain Solana telah mengusulkan mekanisme konsensus hibrid yang berkompromi pada desentralisasi untuk memaksimalkan kelajuan. Kombinasi inovatif POS dan POH menjadikan Solana proyek unik di industri blockchain. Umumnya, blockchain memiliki skalabilitas, tergantung pada jumlah sokongan transaksi sesat, semakin tinggi dan semakin baik skalanya. Namun, dalam blockchain terdesentralisasi, perbezaan massa dan throughput tinggi memperlambatnya, berarti bahwa lebih banyak node yang memverifikasi transaksi dan cap waktu membutuhkan lebih massa. Singkatnya, seni reka Solana menyelesaikan masalah ini dengan memilih satu node pemimpin berdasarkan mekanisme POS yang mengurutkan pesan antara node. Dengan demikian, jaringan Solana dapat mengurangi beban kerja yang menghasilkan peningkatan throughput bahkan tanpa sumber waktu yang terpusat dan tepat. Juga, Solana membuat rantaian transaksi dengan hashing output dari satu transaksi dan menggunakannya sebagai input dari transaksi berikutnya. Sejarah transaksi ini pada mekanisme konsensus utama Solana, POH, sebuah konsep yang memungkinkan skalabilitas protokol yang lebih tinggi dan meningkatkan kegunaannya. Bagaimana cara kerja Solana? Protokol Solana adalah proof of history sejarah, urutan perhitungan yang menyediakan catatan digital yang menegaskan bahwa suatu peristiwa telah terjadi pada jaringan pada waktu tertentu. Ini dapat disajikan sebagai jam kriptografi yang memberikan cap waktu untuk setiap transaksi di jaringan, bersama dengan struktur data.
POH bergantung POS menggunakan algoritma toleransi kesalahan, BFT Tower Byzantine, versi optimal dari protokol toleransi kesalahan Byzantium PBEF Practice. Solana menggunakannya untuk mencapai konsensus. Tower BFT menjaga jaringan tetap selamat dan berfungsi dan menvalidasi transaksi. Selain itu, POH dapat dianggap sebagai fungsi penundaan verifikasi, VDF frekuensi tinggi, fungsi rangkap 3 pengaturan, evaluasi, verifikasi, untuk menghasilkan unik dan boleh dipercayai. VDF menjaga ketertiban dalam jaringan dengan membuktikan bahwa produksi blow jaringan bergerak maju. Solana menggunakan algoritma hash aman 256 bit SHA-256, satu set fungsi kriptografi eksklusif yang menghasilkan nilai 256 bit. Jaringan secara berkala hash SHA-256 memberikan data secara langsung dengan kumpulan hash yang disertakan pada unit pemrosesan pusat. Validator Solana dapat menggunakan urutan hash ini untuk merakam data tertentu yang dibuat sebelum pembuatan indeks hash tertentu. Setem massa untuk transaksi dibuat setelah bahagian data tertentu ini dimasukkan. Untuk mencapai jumlah besar TPS yang diklaim dan masa pembuatan blok, semua node di jaringan harus memiliki jam kriptografi untuk menjejak peristiwa daripada menunggu validator lain untuk memverifikasi transaksi. Koin Solana, SOL. Mata uang kripto Solana adalah SOL. Ini adalah token asli dan utilitas Solana yang menyediakan untuk mengirim nilai serta keselamatan blockchain melalui staking. SOL dilancarkan pada Mac 2020 dan telah berusaha untuk menjadi antara kripto teratas menurut kapitalisasi pasaran. Skema operasi token SOL mirip dengan yang digunakan di blockchain Ethereum. Meskipun fungsinya sama, pemegang token Solana mempertaruhkan token untuk menvalidasi transaksi melalui mekanisme konsensus POS. Selanjutnya, token Solana digunakan untuk menerima faedah dan membayar biaya transaksi, sementara juga SOL memungkinkan pengguna untuk mengambil bahagian dalam tadbir urus. Menjawab pertanyaan tentang berapa banyak koin Solana yang ada, akan ada lebih dari 500 juta koin yang beredar, dengan jumlah Solana saat ini melebihi 511 juta token. Solana yang beredar hanya lebih dari separuh. Sekitar 60% token SOL dikendalikan oleh pendiri Solana dan Yayasan Solana, dengan hanya 38% yang disediakan untuk komunitas. Jika Anda ingin tahu di mana membeli Solana, token SOL dapat mulai dibeli di Luno pada tanggal 6 Oktober, diskon 50% untuk kos biaya perdagangan hanya untuk masa terbatas. Tetap tonton sampai akhir karena kami memiliki bonus menunggu Anda. Solana lawan Ethereum. Solana telah menerima banyak penghargaan untuk kelajuan dan pentasinya dan disebut-sebut sebagai pesaing sah antara industri kripto terbaik seperti Ethereum. Jadi, bagaimana Solana berbeza dari Ethereum dan dapatkah itu dianggap sebagai pembunuh Ethereum yang potensi? Dalam segi kelajuan pemrosesan, Solana mampu mencabar platform kontrak pintar yang dominan, karena dianggap mampu mencapai kecepatan lebih dari 50.000 TPS. Solana menggunakan algoritma konsensus yang berbeza untuk menghindari konfirmasi transaksi yang lambat. Kebaikan ini menjadikan Solana salah satu blockchain tercepat di industri untuk bersaing dengan industri lain di luar ruang kripto. Dibandingkan dengan jumlah yang besar ini, model Proof of Stake Ethereum scalable yang lebih rendah saat ini. Jadi, Solana berkali ganda lebih cepat daripada Ethereum. Kelebihan Solana lainnya adalah efektivitas kos biaya jaringan, karena proyek menerapkan tokenomic baru dengan biaya yang lebih rendah. Juga, perlu dicatat bahwa blockchain Solana,
saat menerapkan salah satu variasi POS, lebih mesra alam dan kebolehlanjutan. Semua orang di komunitas kripto menantikan peningkatan Ethereum ke POS, yang berhasil tanpa masalah dan akan membawa Ether lebih kompetitif. Ethereum baru, yang sedang dikembangkan dengan rajin, akan terdiri dari lapisan eksekusi dan lapisan konsensus yang disebut The Merge. Ini bisa sangat meningkatkan throughput, meningkatkan skalabilitas, menurunkan kos biaya transaksi, dan menghentikan kegunaan tenaga yang tidak berkelanjutan. Kami memiliki episode lengkap tentang penggabungan Ethereum di sudut kanan atas jika ada di antara Anda yang berminat. Kelemahan Solana. Jika Anda masih bertanya-tanya adakah Solana adalah perlabuhan yang bagus dan adakah Anda harus membelinya, jawabannya terserah pada Anda. Terlepas dari kelebihan, Solana memiliki kelemahan juga seperti proyek kripto yang lain. Meskipun blockchain Solana dapat bersaing dengan proyek blockchain kelas teratas, itu masih terdedah terhadap sentralisasi, karena tidak banyak validator blockchain. Siapapun di jaringan dapat menjadi validator Solana, tetapi melakukannya masih sukar karena memerlukan tenaga komputasi tinggi. Bersamaan dengan ini, protokol masih melabeli dirinya sebagai versi beta dari mainnet, kemungkinan adanya bug dan kesilapan. Selain ini, Solana masih merupakan salah satu ekosistem terbesar di industri kripto dan nampaknya berada di landasan pertumbuhan yang betul. Jika Anda juga tertarik untuk berlabur dalam mata uang kripto dan memiliki sebahagian dari uang masa depan, saya punya kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan terkawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda muat turunnya, buka bahagian hadiah dan masuk kod hadiah unik ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli mata uang kripto. Beli minimal Rp250 kripto manapun, dan Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan untuk memasukkan kode sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi, penafian singkat bahwa tidak ada dalam video ini yang merupakan nasihat keuangan. Anda bertanggung jawab atas pilihan keuangan